Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Eko Kuncoro dengan NI nomor induk mahasiswa 41325110038. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menjelaskan tentang tugas 13 mata kuliah mekatronika, di mana saya akan membahas password based door locking system using Arduino. Nah, ini berdasarkan link referensi dari video YouTube dari channel Virtual Engineer. Nah, berikut merupakan komponen-komponen yang akan saya gunakan dalam simulasi kali ini. Nah, yang pertama ada keypad 4x3, terus kemudian ada LCD 16x2, kemudian motor servo, microcontroller Arduino Uno, jumper wire, LED merah, LED hijau, dan resistor. Nah, untuk rangkaiannya kira-kira saya akan membuat kurang lebih seperti ini. Ya. Arduino, LCD, motor PWM servo, keypad, LED merah, LED hijau, dan resistor. Oke. Pertama-tama kita buka dulu software Proteus. Di sini saya menggunakan Proteus 9. Nah, berikut merupakan tampilan dari Proteus 9, tampilan awal. Klik New Project. Oke. Kita beri nama, karena ini tugas saya, Mectron 13 underscore Bayu Haji underscore, kita beri nama locking system. Oke, nah next. Nah, untuk lembar kerjanya kita pakai landscape 4. Kemudian don't create PCB layout, no frame art project, schematic. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari lembar kerja Proteus. Yang pertama-tama kita lakukan adalah ambil part dari libraries. Yang pertama kita gunakan Arduino. Ini kita pakai Arduino ini. Taruh sini. Kemudian setelah Arduino ada keypad phone. Nah, ini yang 4x3. Kemudian LCD 16x2. Kita pilih yang ini. Sebenarnya untuk 16x2 ini kita bisa gunain yang I2C, tapi nanti untuk library dari Arduino IDE-nya akan berbeda lagi, jadi kita akan menggunakan yang 16x2 yang LM016L. Kita taruh di sini. Kemudian motor servonya.
motor servo. Nah, motor PWM servo kita taruh di sini. Kemudian ada LED wrap. LED green. Dan resistor 220. Oke, dan berikut merupakan komponen-komponennya yang saya telah ambil dari part dari library dari Proteus. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita hubungkan pin-pin di Arduino ke keypad, LCD, PWM server, motor servo maksud saya, dan LED-nya. Nah, untuk awal kita coba di keypad. Jadi untuk keypad itu ada 7 pin, di mana ada pin baris ABCD dan pin kolom 1 2 3. Nah, ini dihubungkan ke pin Arduino 0 1 2 3 4 5 6. Oke, kita mulai dari pin 0 ke A. Pin 0 ke pin A. Kemudian pin 1 ke pin B, pin 2 ke pin C, pin 3 ke pin D. Oke, kita rapikan. Kemudian untuk kolomnya ada di 4, 5, 6. 4, 5, dan 6. Masing-masing ke pin kolom keypad 1 2 3. Kemudian untuk LCD-nya itu di pin analog A0 sampai A5. Oke, untuk pin RS ada di A4 dan enable ada di pin A5. RS ada di pin 4 dan enable ada di pin A5. Kemudian untuk pin D4, D5, D6, D7 masing-masing ke A0 sampai ke A3.
Nah, untuk penjelasan dari LCD 16x2 ini, untuk pin-pinnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya yang tentang LED brightness ya yang ditampilkan di LCD. Jadi di sini mungkin untuk software Proteus hanya menampilkan 14 pin, nah, di mana kalau untuk dunia nyata itu ada 16 pin. Nah, berikut akan contohnya. Nah, ini kan sebenarnya ada VSS, VCC, YE, RS, RWE, pendata D0 sampai D7, LED plus dan LED min. Ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, tinggal dibuka saja untuk penjelasannya. Kemudian kita hubungkan VSS dan RW itu ke ground dan VDD ke power dengan cara pakai terminal mode untuk power dan ground. Yang ground adalah VSS dan RW, kemudian VDD itu ke power. Oke. Nah, untuk pin VEE kenapa dia dikosongin, ini sebenarnya dia harus tersambung ke dalam potensio karena ini untuk mengatur kecerahan dari LCD-nya. Nah, kenapa untuk pin D0 sampai D7 hanya memakai 4 pin? Nah, ini karena kita menggunakan library dari Liquid Crystal yang nanti akan saya jelaskan di pemrograman Arduino IDE-nya. Nah, kemudian untuk motor servonya kita masukkan ke pin 9. Oke. Nah, kemudian kita perlu power untuk menggerakkan servo dan ground servonya atau servo. Kemudian pin 13 dan pin 12 untuk LCD. Maksud saya LED. 13 dan 12. Dan 12. Atau kita balik aja LED-nya. Oke, dan kita perlu ground juga untuk LED-nya. Bisa satu bisa gabung aja. Oke. Nah, ini kurang lebih adalah skematik diagram dari rangkaiannya. Semuanya sudah saya sambungkan. Untuk LCD itu di pin A0 sampai A5. Untuk keypad kita menggunakan pin digital 0 sampai 6.
Kemudian untuk pengaturan motor servonya ada di pin 9, dan pin 12 dan 13 untuk indikator LED green dan LED red. Oke, kita save dulu. Kemudian lanjut ke pemrograman. Nah, ini saya menggunakan software Arduino IDE versi 23.10. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan baris berbaris dari program yang dibuat berdasarkan uh, video YouTube yang telah saya tonton. Nah, berikut merupakan yang pertama adalah include liquid crystal. Ini memasukkan library liquid crystal ke dalam program, dimana kalau misalnya kita belum punya library ini bisa diunduh di tab library, kemudian cari library-nya, misalnya liquid crystal. Nah ini bisa langsung diinstal aja untuk proses install library-nya. Oke. Nah, kemudian ada servo. Ini juga memasukkan library servo ke dalam program. Kemudian keypad memasukkan library keypad ke dalam program. Nah, untuk ini adalah mendeklarasikan myServo sebagai si servo tersendiri. Nah, kemudian adalah integer post 0. Nah, ini adalah inisiasi posisi servo itu di posisi 0 di awalan. Kemudian ada liquid crystal LCD A4 sampai dengan A0. Ini adalah pin-pin di mana kita menggunakan atau menyambungkan ke LCD. Kita diawali dengan A4 sampai dengan A0. Nah, kemudian cons byte row sama dengan 4 ini adalah row dari keypad atau baris dari keypad itu ada 4 dan kolomnya ada 3. Nah, untuk menamai keypadnya itu ya kita menggunakan chars key di row dan kolom itu ada di 1 sampai dengan pagar. Nah, ini adalah apa ya, penamaan dari masing-masing tombol yang kita telah masukkan gitu. Jadi untuk ini kan pembacaannya misal di angka 1. Nah, ini berarti untuk A dan 1 ini akan tersambung ke pin masing-masing dari baris dan kolomnya. Jadi dia menggunakan koordinat kabel lah ya, koordinat dari wire-nya. Jadi kalau misalnya untuk baris 1 terus ke kolom 1 berarti 1. Baris 1 kolom 2 gitu. Nah, untuk ini row pins itu ada di 0, 1, 2, 3 dan kolom ada di 4, 5, 6. Ini lebih ke arah pin-pin yang kita gunakan di dalam Arduino ya. 0, 1, 2, 3 itu maksudnya ini 0, 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 yang itunya 4, 5, 6, 4, 5, 6 gitu. Nah, untuk selanjutnya keypad ini setting password, dimana password itu
kita setting di 2345, terus kemudian menginisiasi integer current position di 0, terus inisiasi LED merah ada di pin 13 dan LED hijau ada di pin 12. Kemudian untuk void setupnya kita ada display screen. Nah, nanti mungkin untuk fungsi display screen akan dijelaskan di bawah. Nah, ini sebenarnya untuk display screen ini adalah fungsi dari library Liquid Crystal. Kemudian di sini ada serial begin 9600, tapi dibuat komentar ya, karena nanti kalau misal kita mau debugging itu bisa diaktifkan si serial beginnya dengan menyambung ke RxTX. Nah, untuk selanjutnya myservo attach 9, ini maksudnya servo kita di pin 9 dan menginisiasi pin mode red dan green LED sebagai output. Dan di sini LCD begin 16.2 ini adalah yang kita gunakan, satu baris ada 16 karakter terdiri dari 2 baris. Nah, myservo write 180 ini sebenarnya adalah setting awal dari motor servo kita. 180 ini adalah posisi di mana si motor servo ini dalam keadaan terkunci. Maksudnya dalam arti si sistem locking kita itu posisi awalnya itu terkunci. Nah, ini kalau misalnya kita rubah jadi 0, itu jadi terbuka. Kita setting di terkunci aja. 180. Nah, untuk kemudiannya untuk void loop ini menjelaskan tentang pemrosesan data karakter yang kita tekan. Dimana kalau misalnya kita masukkan password, itu dia akan lanjut ke posisi selanjutnya. Kalau misalnya kita nggak tekan, ya, if code no key, itu dia menampilkan tulisan password, ya. Kemudian ini untuk LCD print tanda bintang ini adalah untuk karakter. Kalau misalnya kita menekan si password akan mendisplay si bintang. Nah, yang selanjutnya untuk if kode password current position, ini lebih ke arah si passwordnya setelah kita masukkan udah benar atau belum, untuk karakter pertama, karakter kedua, karakter 3 sampai karakter keempat. Nah, jika keempat karakter itu terpenuhi, akan menjalankan fungsi unlock door dan kemudian mengembalikan posisi karakter dari password ke 0 lagi. Nah, kalau enggak, berarti masuk ke fungsi incorrect. Dimana kalau misalnya incorrect akan dijelaskan di bawah. Nah, untuk fungsi unlock door, itu pertama dia delay 900 milisecond. Kemudian memprint atau menampilkan
tulisan di LCD-nya bertuliskan access granted, kemudian welcome ya. Nah, untuk 00, 10 ini adalah posisi-posisi dari karakter-karakter yang kita mau masukkan di LCD. Nah, dengan posisi ini, itu posisi motor servo itu tertutup ya. Dan kalau misalnya udah unlock, dia akan bergerak ya 5 milisecond per pergerakannya gitu. Ini di sini delay 5. Kemudian menghidupkan LED hijau untuk penanda bahwa si motor servo mau sudah dibuka gitu. Kemudian mematikan LED green atau LED hijau. Kemudian delay 1 detik. Kemudian menjalankan fungsi counter beep yang nanti akan saya jelaskan di bawah. Kemudian kembali delay 1 detik. Nah, counter beep, setelah counter beep, nah dia akan menjalankan proses penutupan otomatis ya. Dimana waktu tutupnya itu lebih lambat karena untuk membuka dia jedanya per 5 detik. Nah, untuk tutup ini maksud saya 5 mikrosecond. Terus untuk yang tutupnya dia 15 mikrosecond. Jadi untuk putaran servonya halus. Nah, untuk selanjutnya dia akan menyalakan LED merah, kemudian delay 1 detik, kemudian baru mematikan si LED merah dengan delay setengah detik atau 500 milisecond. Kemudian menghapus dari tampilan LCD ya. Nah, ini fungsi incorrect yang telah dipanggil di atas ya, di void loop. Jika passwordnya incorrect, maka akan delay 500 second, kemudian LCD clear dan menampilkan code incorrect. Ya betul, code, terus habis itu incorrect dan gateway. Kemudian setelah itu untuk yang serial printing kode incorrect you are not authorization ini nggak akan tampil di LCD karena ini akan tampil di layar monitor kalau saat kita debugging ya serial print ini. Jadi kalau misalnya kita nonaktifkan pun ini nggak ngaruh apa-apa. Nah, untuk selanjutnya lampu LED merah akan menyala selama 1 detik, kemudian mati dan jeda 3 detik. Kemudian mematikan LCD, maksudnya menghapus. Kemudian display screen. Nah, display screen ini yang tampilan awal ya. Tampilan awal. Kemudian ada fungsi clear the screen. Nah, sebenarnya setelah saya tulis ulang dari video YouTube untuk void clear screen ini, saya cari clear screen itu nggak pernah dipanggil ya, clear screen nggak pernah dipanggil, jadi mungkin ini dihapus juga nggak apa-apa untuk void clear screen ini, karena ini mungkin lupa dipakai atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi ini untuk
coding ini ditulis. Ya, mungkin hanya untuk mempermudah, atau kalau misalnya ada proses clear screen, jadi tinggal panggil fungsi clear screen ini gitu. Kemudian yang fungsi keempat ada fungsi display screen. Ini, nah, yang tadi saya jelaskan display screen kan masih setiap itu ada display screen. Nah, itu untuk menampilkan di LCD enter the code to open the door. Oke. Selanjutnya untuk fungsi kelima yaitu countdown, di mana fungsinya counter beep. Itu yang pertama delay 1200, kemudian LCD clear, terus menampilkan get in within, ya, tulisan seperti ini. Nah, kemudian dia akan memunculkan animasi berupa countdown atau hitungan mundur dari 5, kemudian delay 2 detik, kemudian 4, delay 1 detik, kemudian 3, 2, 1 gitu. Kemudian akan memunculkan di LCD relocking jeda 500. Nah, ini animasi lagi LCD print titik ya. Jadi habis relocking animasi titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Nah, kemudian let clear, balikin lagi ke posisi kosong, kemudian menampilkan lock. Oke. Mungkin ini adalah programnya, kita compile. Kemudian untuk file compile-nya di mana? File. Oke, file compile-nya kita masukkan ke dalam sini. Oke, dan kita jalankan simulasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari programnya, di mana LCD menampilkan enter the code to open the door. Nah, untuk posisinya motor servo ya. Ya. Nah, untuk posisi motor servo terkunci plus 90. Kemudian untuk LED-nya itu mati dua-duanya. Jika saya tekan kode acak, misal 1, nah ini akan mendisplay kode incorrect gateway, karena ini passwordnya salah di karakter pertama. Kemudian tadi
LED red itu menyala. Tadi saya pause. Oke, lalu kembali ke enter the code to open door. Kita salahkan kembali, kita lihat LED red-nya. Nah, ini LED red-nya menyala ya. Yang menyala, saya pause. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan posisi, tadi untuk LED red menyala ini tidak berubah, si motor servo tetap diam di plus 90. Kemudian apabila kita menekan password yang benar, kita tadi setting di 2345, karakter pertama 2. Tadi kan untuk yang pertama, untuk karakter 1 salah, dia langsung bereaksi ya. Nah, ini untuk password pertama benar, itu dia nggak bereaksi, maksudnya dalam arti dia masih menunggu kita untuk menekan password kedua yang benar. 3, 4, dan 5. Nah, LCD akan menampilkan akses grant, welcome, kemudian LED green menyala, dan motor servo akan bergerak berlawanan jarum jam ke posisi 0, pos 0. Kalau di motor servo dia minus 90. Ini saya pause. Nah, ini di minus 90 LED sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya dia akan menghitung mundur di get within. Ini tadi sudah menampilkan angka 5. Kemudian nanti 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Kemudian dia akan menampilkan relocking. Ini proses akan menutup ya. Tapi untuk posisi motor servonya masih terbuka. Nah, itu tadi tampilan titik-titik-titik animasi yang saya telah jelaskan. Kemudian lock dan LED merah. Dan lalu kembali ke tampilan awal, yaitu enter the code to open the door. Open door. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Untuk diagram skematiknya seperti ini. Nanti bisa direview kembali. Untuk LCD itu di A0 sampai A5. Untuk keypad ada di 0 sampai 6 di pin digital. PWM-nya kita di pin digital 9, dan LED green dan LED merah di pin 12 dan 13. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.